Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, perkenalkanlah nama saya. Nama saya Haji Mahdi dari Lombok Mataram. Mohon izin kami selaku hamba Allah mohon penjelasan dari guru, yakni sudikahlah guru menjelaskan kami sebagai hamba Allah tentang sholat. Sholat kita ini apabila kita ingat selain daripada Allah, bagaimana hukum sholat kita, Pak Guru? Secara hakikatnya, kalau memang secara syariat, apabila sudah bacaan kita sudah pas, sudah fasih, lalu secara hakikatnya di dalam hati kita ini, bagaimanakah hukum sholat kita terhadap Allah? Bahwa apabila kita ini tidak mengingati Allah di dalam sholat, itu bagaimana hukumnya? Nah ini mohon diperjelaskan, mohon izin sama Pak Guru. Oke. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mahdi dari Lombok Mataram. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimanakah hukumnya sholat bila di dalamnya tidak mengingat Allah, melainkan mengingat selain Allah? Bagaimana hukumnya secara hakikatnya, meskipun di dalam syariatnya sudah terpenuhi syarat rukunnya, meskipun di dalam syariat dinilai sudah sah ibadah sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang di dalamnya lalai kepada Allah. Jadi bila bukan dikatakan sholat, bukan dikatakan menyembah, bukan dikatakan mengabdi, bila di dalam hati ini lalai dari Allah, bukan dikatakan sholat, bukan dikatakan ibadah, bukan dikatakan mengabdi kepada Allah, bila di dalam hati ini masih mensekutukan Allah dengan dirinya, masih mensekutukan Allah dengan dunia, masih yang disaksikan di hati ini wujud diri manusianya lah yang sholat, masih disaksikan di dalam hati ini menyaksikan dunia, ingat dunia di dalam sholat-sholatnya. Inilah sholat yang lalai, inilah sholat yang hancur. Maka dari itu sholat yang dikatakan sholat di sisi Allah itu sebenarnya hakikatnya bukan hanya pada sholat-sholat syariat saja. Sholat secara syariat itu di pandangan mayoritas manusia yang mengerjakan syariat-syariat ibadah yang pada umumnya, yakni sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Itulah yang disebut syariat di mata syariat, syariat di mata ahli hijab. Akan tetapi yang disebut syariat yang sesungguhnya di sisi Allah itu adalah sejak bangun tidur, pergerakan badan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah yang dinamakan syariatullah.
itulah syariat di sisi Allah. Dimanapun sejak bangun tidur sampai tidur lagi, di saat di dalamnya kita selalu mengingat bahwa hidup ini Allah, bahwa yang memperjalankan, yang membangunkan badan hingga tidur lagi di dalamnya hanya Allah lah yang disaksikan. Itulah yang dimaksud sholat di sisi Allah, karena hati tidak mensekutukan Allah di dalamnya. Meskipun di dalam sholat 5 waktu, hati juga sudah menyaksikan Allah lah yang mempergerakkan, Allah lah yang memperjalankan di dalam sholat-sholat itu, sehingga hatinya sudah berpraktek, sudah teraplikasi lillahi ta'ala, milik Allah. Inilah sholat yang mi'rab. Jadi seluruhnya di dalam seluruh syariat, ketika sejak bangunnya badan hingga tidur kembali, disitulah yang disebut syariatullah. Sedangkan yang disebut syariatun nas adalah syariat-syariat yang di dalam syariat, yakni hanya memandang gerak laku ibadah-ibadah secara syariat. Akan tetapi syariatullah itu adalah seluruh pergerakan badan, inilah syariatullah. Maknanya apa? Seluruh pergerakan badan ini kan diimami, dituhani, dikuasai, dihidupi oleh hidupnya Allah. Inilah yang dimaksud syariatullah. Inilah yang dimaksud sholat. Inilah yang dimaksud ibadah. Inilah yang dimaksud amal soleh di sisi Allah. Akan tetapi bila masih nyata wujud kemanusiaannya, apapun ibadah-ibadah lahir yang dikerjakannya tentunya bukan ibadah dan sholat di sisi Allah, karena hatinya kufur, karena hatinya mensekutukan Allah dengan diri manusianya yang berasa bisa sholat, bisa ibadah dan sebagainya. Ini tandanya hatinya ingkar kepada Allah, hatinya tak bertuhankan Allah. Lalu bagaimana Allah mau menerima sholat yang demikian, sedangkan di dalamnya hambanya tidak menyembah Allah, hambanya tidak menghadirkan Allah di dalamnya, hambanya tidak menghudurkan Allah sebagai penguasa dirinya. Yang ada di dalamnya, yang disaksikan di dalamnya hanyalah Tuhan-Tuhan yang dicintainya, yakni dunia. Inilah sikap hati yang tidak terampuni, yakni hati mensekutukan Allah dengan yang selain Allah, yakni mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Inilah dosa syirik, yakni dosa-dosa yang besar. Ketika hati syirik kepada Allah, maka semua amal ibadah yang dikatakan ibadah itu menjadi racun-racun yang akan menenggelamkan hamba, yang akan membakar hati hamba di dalam hawa nafsunya. Tentunya semuanya sudah diakui oleh hawa nafsu itu sendiri. Itu sendiri yang merasa berbuat di dalamnya. Inilah amal yang roboh, sholat yang roboh, sholat yang mabuk di sisi Allah. Demikian Kang Mas, semoga bisa dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon izin Tiang Haji Mahdi dari Lombok, Mataram mau bertanya kepada Pak Kiai, mohon izin tentang di dalam batin, yakni dalam diri saya
atau dalam hati, bagaimanakah teori kita mengingati Allah supaya hati ini tetap hidup memandang Allah. Setiap saat kita akan memandang segala sesuatu itu supaya tetap hidup hati sanubari saya itu. Jangan sampai lupa. Apabila lupa sedetik pun, katanya seperti hadis qudsi yang menyatakan bahwa apabila, mohon maaf artinya, maka apabila kau ingat kepadaku, kata Allah, maka bersyukurlah kamu itu. Tetapi sebaliknya, apabila kamu lupa sedetik pun, kamu akan kafir pada dirimu sendiri. Itu kalimat dari hadis itu. Mohon maaf Pak Kiai, mohon penjelasan untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah bagaimana caranya mengaplikasikan ingat kepada Allah. Maka nyatakanlah hakikat diri manusia kita di hati kita, bahwa sejatinya diri manusia ini bersifat adam, tiada, bahwa diri manusia ini bersifat mati, bahwa diri manusia ini bersifat gaib. Maka nyatakanlah di dalam hati kita bahwa diri kita ini sebenarnya tak ada. Yang ada, yang wujud, yang hidup hanya Allah. Jadi belajarlah menyatakan itu semua di dalam hati kita. Belajar dengan tekun istiqomah di dalamnya. Jadi yang dimaksud ingat Allah itu bukan ingat-ingat namanya, bukan ingat-ingat asmanya, akan tetapi yang dimaksud ingat kepada Allah itu adalah mengingat, menyadari bahwa hidup ini bukan hidup manusia kita, bahwa hidup inilah Allah. Itulah yang dimaksud zikir, itulah yang dimaksud ingat kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Kang Mas. Sebenarnya semenjak saya dengar pencerahan dari kurang lebih seminggu yang datang ini, dalam minggu inilah gitu, kami sangat-sangat senang. Tiap hari, tiap malam saya dengar Kang Mas memberikan pencerahan terhadap hamba Allah. Alhamdulillah, kami menerapkan apa yang memberikan pencerahan. Saya sangat-sangat memahami. Setelah itu, makanya saya mohon maaf ini, kenapa saya bertanya, saya selalu menerapkan apa yang memberikan pencerahan sama sesama jemaah gitu. Saya ikut juga menerapkan apa yang menjelaskan oleh Kang Mas gitu. Sampai-sampai saya belajar melepaskan diri dari wujud yang ada ini menjadi tidak ada. Namanya masih baru
kita mulai masuk atau membuat pondasi, mohon maaf belum begitu kokoh ini pondasi ini, maka saya masih ya kadang-kadang masih keluar masuk. Ini mudah-mudahan ilmu ini sampai mendarah mendaging. Tetap saya sangat-sangat saya memahami dari pencerahan-pencerahan penjenengan niki. Alhamdulillah, tidak ada yang kami tidak terima apa yang dijelaskan oleh penjenengan. Alhamdulillah, baru saya memahami dari kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, ya, seperti laisa kamitslihi syai'un. Alhamdulillah saya bisa memahami apabila masih wujud diri kita ini gitu, berarti masih tetap firman Allah itu seperti laisa kamitslihi syai'un itu, apabila masih diri kita ada, tetap akan tidak ada tidak boleh dinyatakan bahwa Allah itu berbentuk, kan begitu. Apabila sudah lenyap diri kita yang ada ini, padahal Adam ini, baru dia akan nampak pada hakikatnya Allah pada diri manusia. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Mas. Akhirul kalam, lagi sekali terima kasih sedalam-dalamnya atas pencerahannya. Sangat-sangat kami berterima. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud zikir, itulah yang dimaksud ingat kepada Allah. Bila hati selalu menyatakan bahwa hidup ini Allah, inilah yang dimaksud Islam di sisi Allah. Inilah yang dimaksud pasrah di sisi Allah. Inilah yang dimaksud iman kepada Allah. Akan tetapi bila hati kita kufur, bila hati kita ingatnya selain Allah, maka itulah kekafiran di sisi Allah. Karena di dalam hatinya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Bagaimana mungkin seluruh ibadah dan sholat diterima oleh Allah, sedang diri kita dalam keadaan kafir? Ini di sisi hakikat ma'rifatnya hanya babakan hati. Untuk babakan zahirianya ya seperti zahir. Akan tetapi Allah tidak memandang laku-laku zahir, tapi Allah memandang kondisi laku-lakunya hati. Bila kita ingin berislam dan beriman di sisi Allah, maka perbaikilah hati-hati kita. Karena Allah itu rananya bukan pada syariat, akan tetapi rananya pada hakikat dan ma'rifat, yakni hati yang terkondisi selalu menyatakan, selalu ingat bahwa hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas balasan ini. Kami direspon oleh Pak Kiai. Alhamdulillah, benar ucapan Pak Kiai ini
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Alhamdulillah, matur suwun, matur tempiasi. Terima kasih sedalam-dalamnya Pak Yai atas responnya ini. Mudah-mudahan jawaban nanti lewat rekaman, kami tunggu jawaban ini Pak Yai. Matur suwun, matur tampiasi. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kang Mas. Salam takzim saya dan salam hormat saya kepada Anda dan kepada seluruh pemirsa channel Uripi Allah ini. Semoga khususnya saya dan kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, matur terima kasih Kang Mas. Mohon maaf lahir dan batin. Kami alhamdulillah sangat-sangat memahami apa yang dijabarkan oleh sampean. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, setelah kami mendengar jawaban dari sampean, alhamdulillah kami matur tampiasih, matur sun. Alhamdulillah ya Allah, hati kami sangat gembira yang telah dijabarkan oleh sampean. Kami matur tampiasi, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan ilmu yang mempunyai manfaat pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Matur tampiasi lagi sekali. Terima kasih Pak Tuan Guru. Sekali lagi matur tampiasi. Matur suwun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, mohon maaf, saya bertanya lagi sedikit saja ini. Mohon pendapatnya. Nah, ini jadi kan kalau saya ambil dari firman Allah, di surat Al-Baqarah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Lalu saya mengambil kalimat ini, barang siapa yang sudah bernama Allah dari dunia sampai datang akhirat, akan ditumpahkan kasih sayangnya Allah terhadap orang yang bernama Allah. Bagaimanakah pendapat panjenengan? Mohon maaf ini kalau Kang Mas gitu. Mohon maaf ya. Bagaimana menurut pendapat Kang Mas gitu? Dari kalau saya ambil kalimat ini yang tadi, ucapan barang siapa yang bernama Allah dari dunia sampai datang akhirat, akan dituangkan kasih sayangnya Allah terhadap beliau yang sudah bernama Allah. Mohon dijelaskan Kang Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya akan saya jawab.
Coba resapi dalam hati, coba tafakuri dalam hati. Apakah ada manusia yang berganti nama Allah? Sementara hakikat manusia itu tak ada. Sementara hakikat manusia itu tak bernama. Apakah ketika ada manusia yang sudah menyadari ketiadaan diri manusianya, yang nyata di hatinya hanya Allah, ada Allah baru? Sejatinya hidup yang dari tanah dulu hingga hidup yang sekarang ini tetaplah Allah. Meskipun Allah memerankan manusia dengan nama-nama yang lain, akan tetapi hakikatnya nama hidup itu tetap Allah. Karena selama ini manusia belum menyadarinya, seakan-akan nama manusianya diganti nama Allah. Seolah-olah Allah itu banyak. Allah itu sejumlah manusia yang sudah bermakrifat kepada Allah. Pada intinya ahad. Maka ahadiyahkan semuanya. Yang dimaksud Allah itu adalah hidup, yakni alam kosong inilah Allah. Udara yang saya hirup, udara yang Anda hirup, udara yang seluruh manusia yang ada di dunia ini sekarang hirup, udara yang dihirup oleh hayawan, udara yang dihirup oleh setan, udara yang dihirup oleh malaikat, semuanya kan hidupnya Allah. Semuanya adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Semuanya adalah peran-perannya Allah sendiri yang seolah-olah bernama bermacam-macam sesebutan. Manusia saja namanya biliunan banyaknya, malaikat pun banyaknya biliunan juga. Meskipun nama-nama yang berbeda, semuanya dihidupi, diliputi oleh hayatullah. Apa yang dimaksud malaikat dan setan kok juga bernafas, sedangkan menurut keyakinan kita malaikat dan iblis serta setan itu tidak bernafas. Coba ilustrasikan begini, coba hayati. Terciptanya iblis dan malaikat itu untuk siapa? Kan untuk manusia. Adanya setan dan malaikat tentunya ketika adanya manusia itu sendiri. Manusianya kan bernapas. Tanpa adanya nafas, maka iblis dan malaikat bagi manusia itu sudah tidak ada. Adanya malaikat dan iblis itu adalah karena adanya setan, adanya manusia itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada intinya tidak ada hidup kecuali hidupnya Allah. Jadi hidup yang ada di alam semesta inilah Allah. Alam kosong inilah sejatinya yang bernama Allah itu. Sejatinya Allah itu tak ada sesebutannya, tak berhuruf, tak bersuara, akan tetapi agar lebih mudahnya di dalam Al-Quran itu, bagaimana aku menyebut namamu? Dengan nama apa aku harus menyebut agar memudahkan ingat kepadamu? Sebutlah aku dengan nama Allah. Itu kata Allah. Jadi Allah itu hanya sebuah nama saja, mewakili hakikat zat yang bernama Allah itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Jadi yang dimaksud ma'rifat itu bukan manusianya,
tapi Allah lah yang makrifat, tapi hiduplah yang makrifat, bukan manusianya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sedalam-dalamnya, Kang Mas. Mohon maaf, ini ada pertanyaan lagi. Mohon maaf, Kang Mas ya. Ini karena ini ilmu bertubi-tubi datang ini dari hati sanubari saya. Mohon maaf. Jadi selentingan ini, Kang Mas. Orang bertanya. Ini orang nih yang bertanya. Sampai detik ini pun belum saya jawab, Kang Mas. Yang mengenai nama, mohon maaf ini ya. Nama yang tamasyhur, yakni yang terkenal, nama Allah yang 99. Nah, itu yang nama. Tetapi ada nama yang ke-100 katanya ini. Apabila orang ini sudah menemukan nama yang ke-100, lalu orang yang menjelaskan itu diberitahu oleh seseorang misalnya, atau tuan guru atau kiai. Barang siapa yang mendengar orang yang memberitahu ini nama yang ke-100 ini, semut pun mendengar akan masuk surga. Binatang pun, apapun makhluk Allah yang mendengar sebuah nama yang ke-100 ini akan ikut masuk surga, apalagi manusia. Ini saya belum menemukan, Kang Mas. Mudah-mudahan ada penjelasan dari Kang Mas. Saya terima kasih sedalam-dalamnya itu, Kang Mas ya, supaya kami bisa memahami nama yang ke-100. Nah, yang pertanyaan yang kedua ini, mohon maaf ini, Kang Mas. Seperti pernah saya dengar Kang Mas memberitahu membeatkan seseorang. Sekarang sudah nama, misalnya saya, misalnya Haji Mahdi nama saya misalnya. Sekarang sudah diganti nama Allah. Nah, ini kan pernah saya dengar Kang Mas membeat seseorang melalui WA gitu kan. Pernah saya mendengar, saya masuk dalam pemikiran saya gitu. Nah, jadi ini pertanyaan yang kedua ini, mohon maaf. Lalu orang itu bukan bernama semulanya, akan diganti nama seperti nama Allah. Kalimat penjenengan kemarin kalau tidak salah saya dengar pada saat orang yang bertanya gitu, sampai Kang Mas membeatkan seseorang. Nah, ini saya sangat-sangat menerima dari baiat itu gitu. Mohon maaf ini, tolong dijelaskan apabila sudah bernama Allah. Ini pertanyaan saya gitu kan. Apabila sudah bernama Allah seseorang, lalu apa pujiannya lagi? Kalau orang itu sudah bernama Allah, apa pujiannya dari secara hakikat maupun secara makrifat? Apakah pujiannya orang itu atau orang yang bernama Allah? Kan sudah bernama Allah, sekarang apa pujiannya sekarang? Itu yang kami tanyakan, Kang Mas. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nama Allah yang ke-100 sudah ada videonya di rahasia nama Allah yang ke-100.
Tolong disimak di situ selengkapnya penjabarannya. Yang kedua, bila nama manusia ini sudah dikembalikan, sudah dihancur leburkan, bila manusianya sudah tidak tampil lagi jadi Tuhan, apakah ada manusia yang bernama Allah? Terus manusianya masih ada? Kan tidak ada manusianya. Manusianya sudah fana. Kalau Anda masih merasa manusia, ya Anda belum mengenal Allah berarti. Berarti yang jadi Tuhan masih diri manusia Anda yang sudah mengaku nama Allah. Itu yang harus digarisbawahi. Bila pengertian Anda, nama Anda sudah diganti dengan nama Allah, apa bedanya antara ganti nama yang lain? Sedangkan kewujudan diri manusia Anda masih wujud. Tak ada bedanya. Contoh, nama saya Abdul Halim, terus saya tasakuri ganti namanya Abdul Ghani contohnya. Kan tidak ada bedanya, manusianya masih wujud, hanya berganti nama. Maksud berganti nama, maksud baiat di sini adalah lenyapkan diri manusianya, lenyapkan nama manusianya, lenyapkan kewujudan diri manusianya, hancurkan keberadaan kekuasaan diri manusianya. Jika manusianya sudah fana, jika manusianya sudah hancur, sudah tiada, sudah gaib, maka nyatalah Allah. Itu maksudnya baiat, untuk agar nyata Allahnya, bukan ganti nama. Jadi kalau hanya ganti nama tak ada bedanya. Sementara manusianya masih wujud, hanya ganti nama saja Allah. Itu berarti belum memahami, belum meresapi apa yang sudah dibaiatkan. Maksudnya baiat itu kembalinya manusia kepada kefitrahannya, ketiadaannya. Jika sudah Allah, kan manusia sudah tidak ada. Manusianya sudah tak bisa merekayasa kehidupan ini, karena manusianya sudah mati. Yang ada hanya Allah. Allah lah yang memerankan manusia. Allah lah yang menguasai panggung sandiwaranya manusia. Jadi manusianya sudah tak berlaku lagi di hati ini. Karena sesungguhnya nama hati, nama nyawa, nama jiwa, nama roh sejak dari tanah sampai manusia kembali kepada tanah, tetaplah Allah, tetaplah hayatullah. Di baiat itu hanya sarana untuk menyadarkan bahwa sejatinya diri kita ini tiada. Jadi belajar mati sebelum mati. Nah, ketika manusia sudah menyatakan, sudah nyata Allah di hatinya, ketika manusianya sudah tak berperan lagi di dalam kehidupan ini, apakah manusia bisa memuja dan memuji? Manusia tak bisa apa-apa. Manusianya saja tidak wujud, tidak ada, tidak hidup. Bagaimana mungkin bisa memuji? Yang ada adalah puji kodim ala kodim. Ya Allah, yang bisa memuji Allah itu adalah zatnya sendiri. Ya Allah sendiri. Tak satu pun manusia bisa memuja dan memuji kepada Allah kecuali Allah. Inilah setelah mendengar pertanyaannya tadi, Anda belum memahami apa makna baiat itu. Makna baiat itu hakikatnya mati sebelum mati, belajar mati, belajar ketiadaan diri manusianya, karena hakikatnya manusia itu tak ada, yang ada hanya Allah. Bagaimana manusia bisa memuja dan memuji Allah sementara manusia kembali ke alam kefitrahannya, ketiadaannya, kegaibannya?
Jadi manusia sudah tidak ada, tidak bisa apa-apa lagi. Bagaimana mungkin akan bisa memuji? Akan tetapi bila masih wujud diri manusianya di hatinya, pasti yang dipuja dan dipuji wujud diri manusianya. Kelihatannya memuja-muji Allah, tapi hakikatnya memuji hawa nafsunya sendiri. Ada maksud di dalamnya, agar mendapatkan pahala, agar mendapatkan apa yang diinginkannya. Semua hakikatnya memuji diri manusianya sendiri ketika masih wujud diri manusianya. Akan tetapi bila sudah nyata Allah yang wujud dan yang hidup, maka yang memuja dan yang memuji adalah Qadim ala Qadim, yakni ya Allah sendirilah yang maha puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.